Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Israel atau Bani Israel adalah salah satu bangsa yang memiliki sejarah yang kaya dan penuh dengan pelajaran moral dan spiritual. Kisah mereka yang tercatat dalam Alkitab dan Al-Quran menyajikan gambaran tentang bagaimana manusia dapat diuji oleh Tuhan, bagaimana mereka dapat melakukan kesalahan, tetapi juga bagaimana mereka dapat mendapatkan rahmat dan bimbingannya. Dalam zaman Bani Israel, terdapat seorang wanita muda yang terkenal akan pesona kecantikannya. Namun, sayangnya kecantikan yang seharusnya menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala justru dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak baik. Wanita ini dikenal sebagai Malika, sebuah kisah yang terdokumentasikan dalam Alkitab Duratun Nasiin. Malika menjalankan bisnisnya sebagai pelacur di rumahnya, menunggu para lelaki yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Dengan ranjangnya yang diletakkan strategis dekat pintu depan, Malika sengaja memamerkan pesonanya untuk menggoda lelaki yang lewat, dengan harapan mereka akan tergoda untuk berbuat dosa. Namun, dalam kerumitan kehidupannya yang kelam itu, tersembunyi kekosongan batin yang dalam. Meskipun hidup dalam kemewahan duniawi, Malika merasa kesepian dan hampa di dalam hatinya. Kecantikannya yang disalahgunakan hanya membawa kekosongan dan kegelapan yang semakin dalam dirinya. Meskipun tarif yang dipatok Malika sangat tinggi, sekitar 100 keping dinar atau sekitar 4,8 juta rupiah, Allah Subhanahu wa taala memiliki rencananya yang indah. Melalui sebuah keajaiban, Malika mendapatkan kesempatan yang mengubah hidupnya secara total. Dia menemukan cinta sejati dalam seorang laki-laki soleh yang menjadi suaminya. Dari pernikahan mereka, Allah memberkahi mereka dengan 7 anak laki-laki yang kemudian diangkat menjadi nabi olehnya. Kesempatan yang diberikan Allah kepada Malika merupakan bukti dari rahmatnya yang tidak terhingga, bahwa setiap orang selalu memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, bahkan dari dosa yang paling besar sekalipun. Sebelum kita melanjutkan dengan kisahnya, marilah kita merenung dan berdoa kepada Allah. Semoga keluarga kita senantiasa diberkahi, dilindungi, dan diampuni olehnya. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk untuk selalu berada pada jalannya, serta diberikan kekuatan untuk menghadapi godaan dan cobaan hidup. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, di sebuah desa yang jauh dari peradaban, langit yang biru cerah menyaksikan pertemuan antara 2 jiwa yang berbeda arah. Seorang pria muda yang bernama Fulan menapaki jalannya dengan langkah yang mantap. Dia adalah seorang laki-laki soleh, seorang ahli ibadah yang berasal dari tanah yang jauh. Namun, di sisi lain desa yang sunyi, terdapat rumah Malika, seorang pelacur yang terkenal dengan pesonanya yang memikat. Suatu kebetulan atau takdir, mata Fulan terjatuh pada tubuh Malika yang terbaring di atas ranjangnya. Orang-orang bijak berkata, pandangan pertama yang tidak disengaja adalah rezeki, namun pandangan kedua dan ketiga diselimuti nafsu adalah dosa. Fulan sebagai seorang ahli ibadah berjuang sekuat tenaga untuk menahan gelombang nafsu birahinya yang mendadak bergelora. Dalam ketegangan itu, ia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan yang merayap di dalam hatinya. Meskipun usahanya keras, namun nafsunya terus membakar rasa inginnya. Tak lama kemudian, Fulan mengetahui bahwa harga untuk merasakan malam bersama Malika sangatlah mahal, mencapai 400 dinar. Tanpa memiliki cukup uang, ia pun menjual segala harta miliknya, termasuk pakaian yang menutupi auratnya. Dengan penuh tekad, Fulan tiba di rumah Malika. Namun, setibanya di sana, dia disambut oleh seorang pegawai Malika yang meminta uang untuk membayar layanan. Meskipun telah menyiapkan uang dengan susah payah, Fulan harus menunggu giliran bersama puluhan laki-laki lain yang juga berhasrat serupa. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Fulan masuk ke dalam ruangan di mana Malika telah bersiap dengan penuh kecantikan. Fulan melangkah dengan ragu-ragu menuju ranjang di mana Malika duduk menunggunya. Saat keduanya duduk berdampingan, suasana hening tak terelakkan. Tak ada kata-kata yang terucap di antara mereka, hanya diam yang mengisi ruangan. Namun, tak lama kemudian Malika dan Fulan sama-sama perlu
untuk mengatasi keheningan itu. Mereka berinisiatif untuk meraih tangan satu sama lain. Ketika jari lentik Malika hampir menyentuh kulit Fulan, tiba-tiba tubuhnya merasakan kebekuan yang menusuk tulang. Fulan terkejut. Sebuah sensasi dingin yang menggigil melanda seluruh tubuhnya, dan hatinya dipenuhi oleh perasaan bersalah yang mendalam. Ketakutan yang tak terkendali melanda pikirannya. Namun di tengah kekacauan emosinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah kekuatan yang tak terduga menyentuh hatinya, membangkitkan kembali imannya yang hampir padam. Fulan merasa seperti seluruh kebaktian dan kebaikan yang pernah dilakukannya terancam hancur dalam sekejap. Merasa keheranan atas reaksi Fulan, Malika akhirnya bertanya dengan penuh perhatian, "Kenapa kamu terlihat sakit?" Namun jawaban yang keluar dari mulut Fulan membuatnya tercengang. Dengan penuh emosi, Fulan menjelaskan kegelisahannya kepada Malika. Mendengar pengakuan pria itu, Malika merasa tergugah. Sungguh aneh, gumamnya, bahwa di zaman ini masih ada laki-laki yang mampu menahan godaan seperti ini. Malika dengan nada lembut namun menggoda menambahkan, "Apakah kamu benar-benar belum pernah melalui pengalaman seperti ini sebelumnya?" Fulan menggelengkan kepalanya dengan ragu. "Iya, ini kali pertama bagiku," ungkapnya dengan tegas. Malika dengan senyuman menggoda yang tak terelakkan berkomentar, "Mungkin kamu memang luar biasa, Fulan, tapi aku harus mengakui rasanya agak sulit dipercaya." Di sela-sela katanya, Malika masih menyimpan kebingungan dalam benaknya. Bagaimana mungkin ada laki-laki seperti Fulan yang tahan terhadap pesona dunia yang memikat? Sebagai seorang pelacur yang berpengalaman, Malika merasa terdorong untuk menggali lebih dalam tentang misteri di balik sikap Fulan yang begitu berbeda ini. Setelah pertukaran kata-kata yang intens, Malika masih merasa penuh kebingungan. Dia tidak bisa melupakan bagaimana Fulan, pria yang pertama kali menolak tidur dengannya, memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Dalam ruangannya yang sunyi, dia merenung, mencoba memahami fenomena aneh yang baru saja dialaminya. Malam itu, segala kebanggaan dan keyakinannya sebagai pemuas nafsu laki-laki hancur berantakan di dalam hatinya. "Ya Allah," bisiknya. Pria itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seolah-olah dia sudah berzina jutaan kali. Seolah-olah dosanya paling besar di antara semua dosa. Sedangkan aku sudah bertahun-tahun melakukan dosa zina tanpa ada rasa takut dan murkamu. Padahal engkaulah yang seharusnya ditakuti. Engkaulah yang aku sembah. Seharusnya rasa takut kepadamu lebih besar dari ketakutanku sendiri. Dalam keheningan yang menyelimuti ruangannya, Malika merasakan air mata mulai mengalir perlahan dari sudut matanya. Setetes demi setetes, air mata itu menjadi sungai kecil yang mengalir deras, mencerminkan kerinduannya untuk mendapatkan ampunan dari Sang Pencipta. Dalam keputusasaan dan penyesalan yang membebani hatinya, Malika mengalami pencerahan yang mendalam. Ia merasa dituntun untuk meninggalkan jalannya yang kelam dan memperbaiki hubungannya dengan Sang Khalik. Dengan hati yang penuh penyesalan dan rasa takut akan murka Tuhan, Malika memohon ampun dan petunjuk yang lurus. Malika menangis dengan sejadi-jadinya, menyadari bahwa takdir Allah telah menuntunnya pada malam itu untuk mendapatkan hidayah yang luar biasa. Tanpa ragu, dia mengunci pintu di rumahnya dan mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan sederhana. Setelah bersuci sebaik mungkin, Malika mulai beribadah, sebuah amalan yang telah dia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Dalam penyesalan dan kesedihan yang mendalam, Malika memohon ampunan dari Allah, bersumpah untuk bertaubat dan meninggalkan dosa-dosanya di masa lalu. Setiap malam, dia duduk beribadah dengan penuh kesungguhan, mengharapkan rahmat dan ampunan dari Sang Maha Kuasa. Namun, meskipun sudah bertahun-tahun lalu sejak pertemuannya dengan Fulan, Malika tidak pernah melupakan pria itu. Malika tidak pernah melupakan pria soleh itu yang telah merubah pandangan hidupnya. Dalam diam-diam, Malika selalu merenungkan pertemuan mereka, memikirkan apa yang terjadi jika Fulan mau menikahinya. Pikiran itu mendorongnya untuk mencari Fulan, pria yang masih menghantui pikirannya dengan harapan dan kerinduan. Setelah memikirkan dengan matang, Malika yang telah berubah menjadi wanita solehah memutuskan untuk mencari Fulan.
Dengan semangat dan iman, dia memimpin perjalanan mencari pria itu, membawa harta dan beberapa pembantunya. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika dengan penuh kesabaran bertanya pada warga setempat tentang alamat Fulan. Dengan informasi yang didapat, Malika akhirnya tiba di rumah pria itu. Saat si Fulan membuka pintu dan menyambut para tamunya, Malika merasa tegang namun penuh harapan. Dia membuka cadar penutup wajahnya, dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenali wanita di hadapannya itu. Tubuh si Fulan kembali terasa dingin. Ingatan akan peristiwa masa lalu membuatnya dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan yang telah dia usahakan untuk hilangkan selama bertahun-tahun. Akhirnya datang lagi-lagi Fulan perjumpaannya dengan Malika. Yang telah terjadi setahun lalu menyisakan trauma dan ketakutan yang lebih besar daripada berhadapan dengan singa lapar. Kesenangan akan masa lalunya yang kelam membuat tubuhnya merasa lemah dan gemetar. Keringat dan air mata bercucuran dari wajahnya, dan tiba-tiba ia menjerit histeris memohon ampunan pada Allah. Suaranya terdengar begitu kuat, seolah-olah mencoba menembus batas-batas alam ini, hingga akhirnya nyawanya pun keluar meninggalkan dunia ini. Kematian Fulan membuat Malika terpukul dan bersedih. Mereka berdua menangis menghadapi kehilangan yang begitu mendalam. Setelah Fulan dimakamkan, Malika memohon ampunan kepada Allah dalam doanya yang penuh kesedihan. Ya Allah, aku datang ke sini dengan niat yang suci dan mulia untuk bertemu dengannya. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali ke sisimu, ucap Malika sambil berlinang air mata. Setelah itu, Malika bertanya kepada keluarga Fulan, apakah ada saudara laki-laki yang membutuhkan seorang istri. Mereka menjawab bahwa Fulan memiliki saudara laki-laki yang sangat soleh. Meskipun melarat dan miskin, Malika menganggap itu bukan masalah baginya. Aku ini wanita kaya, pernah memiliki kecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah, ucapnya dengan mantap. Dengan demikian, saudara laki-laki Fulan si ahli ibadah melamar Malika. Mereka pun menikah, dan Allah memberkahi rumah tangga mereka. Bahkan dari pernikahan mereka diberkahi dengan seorang anak laki-laki. Hal yang luar biasa terjadi ketika ketujuh anak mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ini adalah anugerah besar, sebuah berkah dari taubat yang sungguh-sungguh. Pengalaman Malika dan Fulan menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk tidak meremehkan orang lain. Mungkin hari ini seorang dipenuhi dosa, namun esok paginya dia bisa bertaubat, menjadi ahli ibadah, dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Apabila hamba itu mendekatiku satu hasta, maka aku mendekatinya satu hasta. Dan apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, sebuah hadis yang dirahmati Allah. Dari sabda Rasulullah ini kita dapat memahami pentingnya menghormati dan memberikan perhatian kepada setiap individu yang mendekat kepada kita, baik secara fisik maupun emosional. Tidak boleh kita meremehkan atau mengabaikan pertobatan seseorang, sekecil apapun langkah yang mereka ambil menuju kebaikan. Bahkan Rasulullah mengajarkan untuk menyambut mereka dengan tangan terbuka, bahkan berlari menyongsong mereka. Karena itulah kita tidak boleh main-main dengan kalimat taubat. Ketika seseorang bertaubat, Allah mengampuni dosanya dan memandangnya dengan penuh kasih sayang. Masa lalu yang kelam diampuni, dan yang Allah pandang adalah keadaan saat ini dan bagaimana akhir hidupnya nanti. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk meninggal dengan cara husnul khotimah, yaitu dalam keadaannya yang baik dan diterima di sisinya. Amin. Itulah kisah yang saya ingin sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Cerita ini diambil dari kisah Israiliyat. Jadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.